Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, yang kami hormati Bapak Profesor Jamaluddin Ancok selaku dosen pembimbing dan dosen penguji pada kesempatan hari ini. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Sumadi, mahasiswa eksekutif MBA 32 MMUGM Yogyakarta. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Organisasi Pembelajaran pada Kinerja Karyawan, Studi pada PT XYZ. Latar belakang dari penelitian kami adalah PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi alat-alat furniture rumah sakit. PT XYZ mulai masuk ke bisnis furniture rumah sakit pada tahun 1988. Sampai saat ini, PT XYZ sudah menguasai 80% pangsa pasar furniture rumah sakit. Bahkan pada tahun 2015, PT XYZ sudah mulai ekspor produk furniture rumah sakit ke 40 negara. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 129 Tahun 2008, rumah sakit adalah punya peran strategis berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah rumah sakit di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan persentase perkembangan jumlah rumah sakit di Indonesia sebesar 3,65% mulai dari tahun 2014. Hal ini menjadi peluang bagi PT XYZ untuk senantiasa mengembangkan diri dan juga menangkap peluang yang ada dengan perkembangan jumlah rumah sakit tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana PT XYZ mampu untuk menangkap tantangan ini dengan mempertahankan market share dan juga meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga bisa mengoptimalkan peluang yang ada. Menurut Marquardt tahun 1996 bahwa organisasi yang ingin mengembangkan diri dan juga memajukan dirinya, maka organisasi tersebut harus melakukan pembelajaran atau bisa dikenal sebagai organisasi pembelajaran. Menurut Peter Seng tahun 1990, ada 5 dimensi organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah berkaitan dengan personal mastery, yang kedua berkaitan dengan mental model, yang ketiga berhubungan dengan share vision, yang keempat berhubungan dengan team learning, yang kelima berkaitan dengan system thinking. Pada penelitian ini, kita melakukan penelitian wawancara pendahuluan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman karyawan tentang organisasi pembelajaran. Ada 3 responden yang kami ambil. Yang pertama, responden yang secara interpretasi adalah responden yang memahami dan mendukung organisasi pembelajaran. Responden kedua adalah responden yang cenderung ambigu terhadap organisasi pembelajaran. Sedangkan responden yang ketiga adalah representasi dari responden yang kurang begitu mendukung organisasi pembelajaran. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan PT XYZ dengan komitmen untuk mempertahankan market share dan juga senantiasa berkembang dan juga keinginan untuk menjadi organisasi pembelajaran, kemudian didukung oleh hasil interview atau wawancara dari 3 responden di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dampak dari organisasi pembelajaran terhadap kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan adalah representasi dari dukungan karyawan terhadap visi, misi, dan target perusahaan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, peneliti kita akan melihat apakah organisasi pembelajaran berpengaruh secara simultan pada kinerja karyawan. Kemudian 5 dimensi dari organisasi pembelajaran yang disampaikan oleh Peter Seng 1990 yang terdiri dari penguasaan pribadi, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, dan berpikir sistem itu mempunyai pengaruh yang signifikan kepada kinerja karyawan. Masuk pada bab kedua, tinjauan pustaka, bahwa kinerja menurut Stewart and Brown tahun 2012 bahwa kinerja adalah kontribusi karyawan pada perusahaan yang mempekerjakannya. Kemudian menurut Armstrong 2006 bahwa
Kinerja adalah hasil kerja yang terkuantifikasi. Di sini bukan hanya hasil kerjanya, kan tapi juga berkaitan dengan prosesnya. Menurut Zyuk 2016 bahwa kinerja karyawan merupakan faktor terpenting juga dalam perusahaan. Karena hal ini akan menjadikan tolok ukur bagi perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang ada. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu berkaitan dengan task force performance, di mana hal ini berkaitan dengan peran serta karyawan dalam menghasilkan produk ataupun jasa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan citizenship performance, adalah berkaitan dengan sikap karyawan atau kebiasaan karyawan untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian yang ketiga counterproductive performance, ini berkaitan dengan kebiasaan karyawan yang bisa jadi membahayakan perusahaan itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan organisasi pembelajaran, menurut Peter Singh tahun 1990, Marquardt 1996 dan juga Garvin tahun 2008, bahwa organisasi pembelajaran adalah organisasi yang secara terus-menerus belajar, mengembangkan diri, membentuk budaya belajar, kemudian melakukan transfer pengetahuan, yang pada akhirnya hal ini akan memberikan dampak pada perusahaan itu sendiri. Karena perusahaan akan menjadi perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif, akan berhasil dalam mencapai target-targetnya, dan juga adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada organisasi pembelajaran yang disampaikan oleh Peter Singh pada tahun 1990, di mana ada 5 dimensi atau 5 disiplin, yaitu berkaitan dengan personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan system thinking. Kita ketahui bahwa kita kategorikan menjadi 2 untuk personal mastery, mental model, dan system thinking adalah berkaitan dengan dimensi individu. Kemudian shared vision dan team learning berkaitan dengan dimensi tim. Kita lihat lebih lanjut berkaitan dengan personal mastery, itu berkaitan dengan kompetensi dan juga kapabilitas karyawan. Kemudian mental model berkaitan dengan pandangan karyawan terhadap dunia dan pekerjaannya. Hal ini juga bisa jadi berhubungan dengan cara pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan shared vision adalah berhubungan dengan pandangan karyawan terhadap masa depannya. Team learning berkaitan dengan cara karyawan belajar dalam tim. Yang terakhir, berpikir sistem berkaitan dengan bagaimana karyawan memandang pekerjaannya dan dampaknya terhadap unit atau departemen yang lain. Kalau kita ibaratkan sebagai sepeda, bahwa sepeda terdiri dari banyak komponen, dan komponen itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah kita akan melihat organisasi pembelajaran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan. Kemudian penguasaan pribadi, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, dan juga berpikir sistem punya pengaruh yang signifikan pada kinerja karyawan. Metode penelitian masuk pada bab 3. Metode penelitian kita adalah penelitian dilakukan adalah penelitian kuantitatif, sehingga mengambil sampel dari responden yang ada. Kita lihat, kita menggunakan responden dari PT XYZ sebanyak 140 mewakili 800 karyawan. Kemudian dengan variabel independen adalah organisasi pembelajaran menurut Peter Singh. Kemudian dengan variabel dependen adalah kinerja karyawan. Untuk variabel dependen menggunakan employee performance survey template yang digunakan oleh Survey Survey. Kemudian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh smartpresence.id. Analisa data pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistik versi 24, kemudian dengan urutan analisis yaitu kita melakukan uji kuantitatif dengan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, kemudian yang berikutnya adalah uji linear berganda, yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh responden sudah ditunjuk sebanyak 140 responden. Peneliti melakukan uji instrumen terlebih dahulu dengan membagi kuesioner kepada 30 responden, di mana kesimpulannya adalah ada 3 item dalam studi dalam pembelajaran tim yang tidak valid, sehingga
tiga item tersebut tidak digunakan lebih lanjut pada penelitian berikutnya. Kita lanjut ke hasil penelitian. Kita lihat terlebih dahulu hasil data responden, bahwa data responden menunjukkan kuesioner ini dengan responden 100%, kemudian usable rate dari datanya 79%. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, responden paling banyak adalah laki-laki pada usia 31 sampai 40, kemudian masa kerja 1 sampai 5 tahun, kemudian yang berikutnya adalah dengan pendidikan SMA atau SMK, kemudian banyak bekerja atau pada bagian fungsional. Kita lihat lebih lanjut analisa statistik deskriptif, pada di sini kita lakukan analisa untuk rata-rata dari masing-masing variabel maupun indikator yang digunakan dalam variabel, sehingga diketahui nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian hal ini akan menjadi referensi untuk pembahasan dari hasil penelitian ini. Kemudian uji kuantitatif, bahwa uji validitas dan reliabilitas dilakukan, dan dari hasil uji dan analisis dapat dilihat bahwa seluruh data dalam penelitian ini bisa dinyatakan valid dan reliable. Kemudian ada uji asumsi klasik, dilakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji multikorionitas. Dari hasil uji dihasilkan bahwa data pada normalitas berada pada sekitar garis diagonal, dan ini berarti tidak ada penyimpangan. Kemudian juga heteroskedastisitas, data berada pada sekitar garis tengah dan tidak ada bentuk tertentu ataupun mengumpul pada dalam satu titik. Kemudian juga tidak ada gejala multikolinearitas. Uji linear berganda kita dapatkan persamaan regresi dari kinerja karyawan dan hubungannya dengan organisasi pembelajaran. Yang perlu dicatat di sini adalah ternyata faktor konstanta dari penelitian ini cukup besar, yaitu sebesar 45,355. Uji hipotesis dapat dilihat bahwa kita dapatkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka bisa dikatakan organisasi pembelajaran secara simultan mempunyai pengaruh pada kinerja karyawan. Kemudian kita lihat dari uji T bahwa hanya berbagai sistem yang mempunyai pengaruh signifikan kepada kinerja karyawan. Lanjut pada pembahasan, kita ke hipotesis 1, bahwa organisasi pembelajaran mempunyai pengaruh yang signifikan pengaruh secara simultan pada kinerja karyawan. Ini kita lihat pada level sedang atau cukup dengan persentase 18,6%. Kemudian kalau kita lihat penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang disampaikan oleh De Colo dan Trivelas tahun 2015, dan juga Tabatabe dan Gorby tahun 2014. Dalam hipotesis kedua, kita lihat bahwa penguasaan pribadi mempunyai pengaruh dan yang tidak signifikan pada kinerja karyawan, tapi dengan nilai beta dan nilai T hitung positif. Dan ini kita lihat bahwa karyawan mempunyai semangat untuk belajar, dan terutama belajar dari kesalahan-kesalahan. Kita lihat dari indikator yang paling tinggi, hal ini merefleksikan pada pengaruh pada penguasaan pribadi. Hipotesis ketiga berkaitan dengan mental model. Mental model mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada kinerja karyawan, tapi kita lihat nilai beta dan nilai T hitungnya negatif. Kalau kita lihat di sini bisa jadi berkaitan dengan sikap kerja dari karyawan, di mana karyawan banyak bekerja berkaitan dengan kebiasaannya, tapi bukan pada yang sebenarnya seperti apa. Karena bisa jadi perubahan-perubahan sudah terjadi, tapi karyawan masih bekerja sesuai standar yang lama. Hipotesis keempat berkaitan dengan visi bersama, di mana visi bersama juga mempunyai pengaruh tidak signifikan pada kinerja karyawan, di mana nilai beta dan nilai T hitungnya negatif. Kita lihat di sini dari indikator dari hasil penelitian bahwa kita lihat karyawan merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan visi perusahaan, maka ini menjadi catatan lebih lanjut untuk perusahaan lebih memperhatikan hal ini ke depannya. Hipotesis kelima berkaitan dengan pembelajaran dalam tim, di mana pembelajaran tim juga tidak mempunyai pengaruh tidak signifikan pada kinerja karyawan, tapi dengan nilai beta dan nilai T hitung positif. Kita lihat di sini karyawan punya semangat dalam tim untuk belajar, kemudian juga secara langsung karyawan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dalam tim tersebut. Hipotesis keenam berkaitan dengan berbagai sistem, di mana berbagai sistem adalah satu-satunya dimensi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kita lihat di sini bahwa nilai beta positif dan juga nilai T hitung positif.
Kita lihat indikator tertinggi untuk hipotesis 6 adalah bahwa karyawan dalam persiapan pekerjaannya, menjalankan pekerjaannya selalu mempertimbangkan dampak dari pekerjaan atau kegiatan tersebut. Sehingga hal ini menandakan bahwa nilai berbagai sistem memberikan dampak pada kinerja karyawan. Lanjut pada bab kelima, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa organisasi pembelajaran secara simultan berpengaruh kepada kinerja karyawan. Kemudian penguasaan pribadi, mental model, visi bersama, dan pembelajaran dan tim mempunyai pengaruh tapi tidak signifikan pada kinerja karyawan. Berpikir sistem mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja karyawan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak dilakukan panduan langsung ataupun pengarahan langsung kepada responden, sehingga bisa jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas belum bisa terjawab langsung saat itu juga. Kemudian implikasi dari penelitian ini, berbagai sistem mempunyai dampak secara signifikan kepada kinerja karyawan, maka perusahaan perlu memperhatikan hal ini. Kemudian juga berkaitan dengan penguasaan pribadi dan pembelajaran dalam tim, di mana di sini mempunyai nilai beta positif, jadi perlu mendapat perhatian dari perusahaan untuk melakukan pembelajaran dan juga pembelajaran dalam tim, dan juga untuk lebih meningkatkan kompetensi dari karyawan. Kemudian kita lihat untuk mental model dan visi bersama mempunyai nilai beta negatif, menjadi perhatian perusahaan untuk lebih melibatkan karyawan dalam penyelesaian permasalahan maupun pembentukan visi bersama perusahaan. Yang terakhir berkaitan dengan saran, dan dalam penelitian ini semoga kita lihat bahwa nilai prediksi pada organisasi pembelajaran terhadap kinerja karyawan 18,6%, berarti cukup banyak variabel-variabel yang berpengaruh tapi belum dibahas dalam penelitian ini. Kemudian berkaitan dengan kinerja karyawan, pada penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga pada penelitian berikutnya kinerja karyawan bisa menggunakan hasil evaluasi langsung kinerja karyawan, sehingga bisa dilihat pengaruh langsung dari organisasi pembelajaran terhadap kinerja karyawan. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.